Lima orang murid SMP berkumpul di kantin sekolah untuk makan siang. Mereka adalah Farhan, Gaby, Dina, Vivi, dan Tiara. Mereka menyukai hal-hal yang menyeramkan atau berbau mistis dan sangat penasaran akan suatu hal. Tetapi lain dengan Vivi, ia justru tidak menyukai hal-hal yang menyeramkan tersebut. Karena sifat yang penakut itu, ia sering ditakut-takuti oleh teman-teman yang lain. Gue ada berita nih, kata Farhan sambil menghubungi tempat duduk teman-temannya di kantin. Apaan, Han? Pasti ada hubungannya sama hantu, kata Gaby, memotong Dina sebelum Dina sempat menyelesaikan ucapannya. Serius, Han? Tanya Tiara. Iya, lo semua tahu gak rumah kosong yang pernah kita lewatin? Tahu, yang udah lama gak ada penghuninya kan? Kenapa emangnya? Tanya Dina penasaran. Iya, jadi gue dengar dari orang-orang yang sering lewat situ, katanya sering kedengaran ada orang nangis dari dalam rumah. Masa sih? Bohong kali, gak percaya ah. Ucap Gaby bosan sembari melanjutkan makan siang favoritnya di kantin sekolah mereka, nasi bakar ayam. Makanya itu, gue punya ide. Gimana kalau kita selidikin rumah itu? Kata Farhan. Ogah, gue gak ikut pokoknya, ucap Vivi langsung yang sedari tadi hanya menatap alas pembicaraan teman-temannya itu. Yah, mulai deh dia. Ayo dong Vi, kan belum tentu hantu, bujuk Tiara. Karena setiap mereka membicarakan hal-hal yang berbau mistis tersebut, Vivi pasti menolak untuk ikut ke dalam perbincangan mereka. Iya sih, tapi kalau hantu beneran gimana? Insya Allah bukan, kata Dina. Ya udah, siapa aja nih yang mau ikut? Ucap Farhan. Gue ikut. Gue juga ikut, kata teman-teman yang lain sambil mengacungkan tangan. Gue enggak ya, jawab Vivi lemas. Gak seru loh Vi. Tahu nih, pokoknya semua harus ikut, gak mau tahu, kata teman-temannya yang lain sambil mengambil keputusan. Tapi kering. Bel masuk pun berbunyi. Vivi yang belum sempat menolak akhirnya dengan terpaksa ikut ajakan teman-temannya itu. Sepulang sekolah, mereka berlima langsung menuju rumah kosong yang dimaksud oleh Farhan tadi siang. Rumah bercat putih dan terletak di ujung gang dengan hanya memiliki satu lantai tersebut. Tampak tak seperti rumah yang menyeramkan. Namun karena sudah lama tidak berpenghuni dan tidak ada yang berminat menempati tempat tersebut, rumah itu jadi tampak lebih suram karena tidak ada yang merawatnya. Udah sampai nih, ayo masuk. Farhan mulai melangkah memasuki pekarangan rumah di depan mereka. Tunggu, kalian mau apa kesini? Tiba-tiba seorang pemuda datang menghampiri kelima anak itu. Kami mau mencari tahu apakah benar ada hantu di rumah ini, kata Dina. Jangan, kalian tidak boleh melakukan hal itu, cegah pemuda tersebut yang diketahui bernama Wahyu. Memangnya kenapa? Tanya teman-teman yang lain. Kalian akan menyesal kalau masih ingin melanjutkan niat kalian. Tuh kan, udahlah, mending kita pulang aja, ujar Vivi yang masih ragu dengan ajakan teman-temannya. Ya sudah, kami tidak jadi masuk, kami akan pulang sekarang, permisi, ucap Farhan sambil mengisyaratkan teman-temannya untuk segera pergi. Han, gimana sih? Kok malah pulang? Bisik Gaby. Iya, masa gak jadi? Kita udah sampai sini loh. Tahu nih, gak seru loh Han, ucap teman-temannya yang lain dengan raut protes dan kebingungan di wajah mereka. Udah, ayo pulang aja. Akhirnya mereka semua pun berjalan pulang dengan langkah gontai tak bersemangat. Tiba-tiba Farhan berhenti. Ia menoleh ke belakang lalu mengisyaratkan teman-temannya untuk berbalik ke rumah tadi. Teman-temannya pun heran dengan yang dilakukan oleh Farhan. Hei, lo mau kemana? Pakik Dina, karena Farhan yang tepat di sebelahnya buru-buru menariknya ke rumah kosong tadi. Balik ke tempat tadi, ayo cepetan. Lah, tadi lo ngajak kita pulang, gimana sih? Jangan labil dong Han, ucap Gaby tak terima. Sorry, itu biar pemuda tadi pergi. Sekarang ayo masuk ke dalam, jangan berisik. Mereka pun menyusul Farhan yang sudah mengambil langkah lebih dulu. Setelah bergegas membuka pagar rumah itu, akhirnya mereka dapat memasuki rumah kosong tersebut dengan mudah. Karena anehnya rumah tersebut tidak dikunci.
Yakin nih kita masuk? Kata Dina ragu-ragu. Loh kenapa? Lo kok jadi takut kayak Vivi sih? Tanya Tiara sembari menyenggol pelan bahu Dina dan menunjuk ke arah tangan Vivi yang sedari tadi melingkar di sebelah tangan Tiara. Bukan takut, tapi perasaan gue kok udah mulai gak enak ya. Tiba-tiba pintu tertutup dengan kerasnya. Mereka semua pun kaget dan menjerit. Itu apaan? Jangan-jangan hantu lagi. Dari Vivi dengan pelan namun panik. Hush, jangan sembarangan. Mungkin aja angin, tukas Gaby. Udah yuk, katanya mau cari tahu, kata Farhan. Ketika mereka hendak melangkah, tiba-tiba di depan mereka sudah berdiri seorang perempuan dengan bayangan-bayangan berwarna putih. Lantas mereka semua menjerit. Hantu! Farhan, Gaby, Dina, Tiara, dan Vivi pun berlari dan masuk ke sebuah kamar. Itu tadi beneran hantu? Tanya Dina dengan terbata-bata. Kayaknya memang iya deh, mukanya aja kelihatan gak jelas gitu, jawab Gaby. Kalian sih, gue bilang apa, malah pada ngotot banget pengen kesini, protes Vivi dengan penuh emosi. Udah, yuk kita lanjut. Farhan pun mulai berjalan keluar dari dalam kamar. Han, lo gimana sih? Tadi tuh udah jelas-jelas ada hantu di sini. Dina mulai gemetaran, teman-teman yang lainnya juga. Mereka suka berbincang-bincang tentang cerita seram. Namun jika mereka yang harus terlibat dalam cerita tersebut, lain cerita. Udah, ayo lanjut aja. Gimana sih kalau jadi pada takut? Seru Farhan sewot. Tunggu deh, lihat nih ada buku tentang album foto di sini, kata Tiara sambil mengambil album foto di sebuah meja di dekat tempat tidur. Foto apa nih? Tanya Gaby. Di sini ada 3 orang, kayaknya sih satu keluarga. Mana? Mereka berlima pun mulai sibuk dengan barang temuan mereka. Tiba-tiba Dina berkata, sebentar, kayaknya gue pernah lihat ibu-ibu ini deh, kalau gak salah. Brak! Lagi-lagi terdengar suara pintu yang dibanting oleh seseorang. Dan seketika 5 anak tersebut terlonjak kaget. Duh, gimana nih? Makin gak enak aja hawanya, ujar Vivi mulai gemetaran dan berkeringat. Cuman perasaan lo aja kali. Ayolah kita cari lagi. Mau cari apa lagi? Tanya Gaby. Tiba-tiba, Vivi kemudian pingsan. Vi, lo kenapa? Bangun, Vi. Keempat teman Vivi mulai panik ketika Vivi tak kunjung bangun. Sementara itu, Vivi terbayang-bayang akan suatu kejadian yang terjadi di sebuah rumah. Ia pun ingat kalau rumah itu ternyata rumah kosong yang sedang ia datangi bersama teman-temannya. Loh, ini kan rumah kosong yang tadi, tapi kok yang lainnya pada gak ada? Ia membatin di dalam hati. Tolong Pak, jangan ambil akta rumah saya janji akan melunasi hutang-hutang saya, ucap seorang perempuan yang diketahui bernama Wati. Ia bertekuk lutut di hadapan Pak Anton. Sudahlah, banyak ngomong banget sih, siapa suruh tidak bayar-bayar. Pak, mohon Pak, kami akan melunasi hutang-hutang kami bulan depan, ucap Andin atau anak Wati memohon dan menarik-narik kaki Pak Anto. Apa-apaan kamu? Sana pergi dari kaki saya. Pak Anto pun menendang Andin hingga kepalanya membentur ujung meja dan berdarah. Kami mohon Pak, beri kami waktu lagi, kata Andin. Karena muak akan bualan Wati dan anaknya, Pak Anto pun tak segan-segan menendang anak itu lagi hingga terbentur kasur. Dan kali ini Andin tewas karena fisik yang masih terlalu lemah. Wati yang melihat kejadian tersebut terkejut kemudian marah, menangis dan mengamuk tak terima. Dasar orang gak punya perasaan. Bapak sudah membuat anak saya mati. Saya tidak punya apa-apa lagi selain dia. Karena tak tahan lagi, Wati segera mengambil benda-benda tajam yang berada di sekitarnya dan bunuh diri. Dan Pak Anto yang melihat 2 kematian terduga tersebut langsung dilanda panik dan cemas. Karena tak punya pilihan lain dan takut dianggap ia yang membunuh 2 orang tersebut, ia ikut bunuh diri di tempat tersebut. Vivi yang melihat kejadian tak terduga itu hanya bisa menangis sedari tadi. Pandangan Vivi tertuju pada seseorang di luar jendela. Kok gue kayak pernah lihat pemuda itu ya?
badannya. Dan ketika Vivi berbalik badan, ia terlonjak kaget karena Andin ada di depannya dengan raut muka yang sedih. Vivi pun teriak sekencang-kencangnya dan kemudian ia terbangun dari pingsannya. 2 hari setelah Farhan, Gaby, Dina, Tiara, dan Vivi mengunjungi rumah kosong tersebut. Vivi udah bangun, seru Tiara yang berada dekat di ranjang tempat tidur Vivi. Keempat teman Vivi tersebut sedang mengunjungi keadaannya sepulang sekolah dan segera menghampiri Vivi. Vivi, alhamdulillah akhirnya lo bangun juga, ucap Dina yang berada di sebelahnya. Gue di mana? Kata Vivi berucap dengan pelan dan linglung. Ini di rumah lo, Vi, kata Farhan. Lo kok pingsan lama banget sih? Dipanggil-panggil gak bangun. Kita panik loh, ucap Gaby dengan nada yang cemas dan khawatir. Ya elah, pingsan doang kok. Gue udah gak apa-apa nih, ujar Vivi dan berusaha duduk di ranjangnya. Ya elah apanya? Lo pingsan udah 2 hari ya? Suruh Dina nyaring. Apa? 2 hari? Yang bener aja. Lama banget, balas Vivi tak percaya. Teman-temannya hanya mengangguk mengiyakan. Vivi terdiam sejenak. Sebenarnya pas gue pingsan, gue lihat kejadian aneh. Lirik Vivi pelan. Aneh gimana? Jadi tuh hantu yang sering muncul di rumah kosong itu sebenarnya belum lunas bayar hutang, terus bunuh diri. Dan yang punya rumah itu akhirnya ikut bunuh diri juga karena takut dituduh kalau dia yang membunuh orang yang belum bayar lunas utangnya itu. Hah? Serius? Teman-temannya menatap Vivi tak percaya. Iya, gue bener-bener lihat kejadian itu, kata Vivi. Kasian banget ya nasibnya, timpal Farhan. Iya, terus terakhir gue lihat ada pemuda yang di dalam rumah. Dan mukanya kok kayak gak asing dan gue pernah lihat, tapi di mana ya? Mungkin yang kamu maksud adalah saya. Seorang pemuda bernama Wahyu yang mereka temui sebelum masuk ke dalam rumah kosong itu tiba-tiba datang. Vivi pun berpikir sejenak. Iya, ini orangnya, tapi kok dia bisa ada di sini? Ia terheran-heran di tempatnya. Ya bisa, soalnya orang ini yang bantu kita bawa lo ke sini, balas Gaby. Terus kenapa dia masih ada di sini? Tanya Vivi lagi. Saya sedang ada urusan dengan orang tuamu dan memastikan kalau kamu baik-baik saja. Sebenarnya pemuda yang kamu lihat itu adalah anak dari pembunuh itu, jawab Wahyu terus terang. Terus, kamu kenapa gak kasih tahu polisi yang sebenarnya? Iya, kenapa? Apa kamu malu dianggap sebagai anak pembunuh? Kelima anak tersebut menyerbu Wahyu dengan berbagai pertanyaan. Ya, itulah alasan saya, jawab Wahyu tanpa ditutup-tutupi. Anak dari pembunuh itu adalah Wahyu. Terus suara-suara dari dalam rumah itu? Tanya Farhan. Mungkin itu suara anak dan ibu yang dulu tinggal di sana, kata Wahyu. Kamu harusnya kasih tahu ke polisi kalau kamu tahu kejadian yang sebenarnya, kata Tiara tak habis pikir. Ish, Tiara, gak usah lah cerita tentang pembunuhan ini biar kita aja yang tahu, ucap Gaby kemudian. Terima kasih ya kalian sudah mengerti saya, kata Wahyu sambil tersenyum. Lalu Farhan, Gaby, Dina, Tiara, dan Vivi kompak menjawab, sama-sama. Akhirnya misteri suara-suara tersebut sudah dapat terpecahkan. Dan sekarang warga sekitar tidak pernah mendengar suara tangisan lagi dari dalam rumah kosong itu. Mungkin arwah hantu tersebut sudah tenang karena sudah ada yang tahu tentang kejadian yang sebenarnya.